lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Halo kelas 8, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan tentang bab 3, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan membahas teks eksposisi, yaitu tentang pengertian eksposisi, pola pengembangan eksposisi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas yaitu pengertian dan pola pengembangan. Silahkan didengar, disimak, dan dipahami ya. Nah, yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Mungkin kamu tidak sadar ketika kamu membaca koran, kamu sudah membaca teks eksposisi. Nah, agar kamu lebih memahami apa itu teks eksposisi, nah ini dia pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Nah, itu dia tadi pengertian dari teks eksposisi. Lalu yang kedua adalah pola-pola penyajian paragraf teks eksposisi. Nah, pola pertama adalah pola umum ke khusus. Ini dia contohnya. Pola pengembangan umum ke khusus ini disebut juga sebagai paragraf deduktif karena pola pengembangan umum khusus ini memiliki ide pokok yang berada di awal atau di atas sebuah paragraf, lalu disertai dengan kalimat-kalimat penjelas yang merinci tentang ide pokok atau kalimat umum tersebut. Nah, kalimat rincian atau penjelasan dari kalimat umum ini adalah kalimat khususnya. Jadi, kalimat umum itu adalah sebuah ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf, lalu dibarengi dengan penjelasan ide pokok yang bersifat khusus. Nah, kita lihat pada contoh yaitu pembelajaran daring menggunakan aplikasi online. Nah, ini merupakan kalimat umum karena aplikasi online ada banyak. Jadi, dirincikan menjadi kalimat khusus yaitu macam-macam aplikasi online. Nah, contohnya seperti Google Classroom, Google Suite, dan Zoom. Ini adalah kata khusus dari kata umum aplikasi pembelajaran. Yang kedua adalah pola khusus ke umum. Nah, pada pola pengembangan ini, yaitu khusus ke umum, disebut juga menjadi paragraf induktif. Nah, ini kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif, kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di akhir atau di bawah dari paragraf. Nah, ini saya ambil contoh kalimat dari paragraf deduktif tadi. Kalau deduktif, kalimat umumnya berada di awal atau di atas. Nah, kalau paragraf induktif, kalimat umumnya berada di akhir. Jadi, pola penyajian umum ke khusus itu disebut dengan paragraf deduktif dan pola penyajian khusus ke umum disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga adalah pola ilustrasi. Nah, pola ilustrasi ini adalah sebuah paragraf yang bersifat umum sekali. Nah, lalu ada penambahan ilustrasi-ilustrasi yang tujuannya untuk membuktikan atau mengajak para pembaca dapat lebih memahami isi dalam teks atau paragraf tersebut. Nah, pada contoh paragraf berikut yaitu seharusnya kita melindungi hutan karena hutan adalah paru-paru dunia. Jika paru-paru tidak berfungsi, kita akan mati.
Mari galakkan penghijauan dan reboisasi agar hutan berfungsi dengan baik. Nah, pada paragraf ini yang menggunakan kalimat ilustrasi yaitu adalah karena hutan adalah paru-paru dunia, jika paru-paru tidak berfungsi, kita akan mati. Nah, ini mengilustrasikan bahwa pentingnya fungsi hutan bagi alam atau bagi kehidupan manusia. Jadi, mari kita menjaga hutan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah pola perbandingan. Pola perbandingan ini membandingkan suatu benda, keadaan, atau hal lainnya yang memiliki sifat persamaan atau perbedaan untuk meyakinkan para pembaca agar lebih jelas informasi yang disampaikan. Nah, kita lihat kalimat atau paragraf berikut ini. Meminum air es atau dingin memang berasa lebih segar dan penghilang dahaga. Namun, pada kenyataannya, minum air hangat lebih menyehatkan dibandingkan air es. Apalagi ketika minum di pagi hari akan membuang bakteri dalam tubuh dan membuang lemak serta selulit dari tubuh. Pada kalimat ini membandingkan manfaat air es dan air hangat yang tujuannya untuk meyakinkan para pembaca atas informasi yang disampaikan. Nah, tujuan ilustrasi tersebut adalah untuk menyampaikan pesan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, informasi yang ada dalam paragraf atau kalimat itu dapat lebih tersampaikan kepada para pembaca. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu tentang teks eksposisi. Pakai masker, tetap di rumah aja. Kalau ada yang penting saja boleh keluar. Nah, Ibu harap kalian semua dan kita semua tetap menjaga kesehatan dan selalu sehat. Nah, mari kita sama-sama berdoa agar corona ini cepat selesai. Oke? Terima kasih untuk kalian. Sampai jumpa kembali.